Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Aku Riri dari Cinere. Alhamdulillah, kali ini aku mau nge-share. Aku lagi masak semur ati ampela. Dan ini aku lagi ngerebus ati ampelanya sampai benar-benar mateng. Terus aku saring. Ini aku saringnya karena ini panas, jadi aku coba buka kerannya biar enggak kepanasan banget ini. Mesin cucinya, lanjut aku per bumbuannya. Di sini aku juga punya bawang putih, bawang merah, terus ada daun salam, daun jeruk. Kalau misalkan kalian punya serai, jadi bisa dimasukin serainya. Tapi kebetulan aku nggak punya serai ya bun, jadi aku skip dulu serainya. Kalian bisa bumbunya diulek atau di blender pakai chopper, tapi aku lebih enak diulek aja. Bumbunya simple. Ini aku punya cabai rawit, itu nanti buat di terakhiran aku masukinnya. Ini aku punya 3 bawang merah, 2 bawang putih, sama 3 cabai keriting. Bisa diulek kasar maupun diulek sampai halus ya bun. Oh iya, hari ini aku belum nyapa ibu-ibu semua yang ada di rumah. Hai, lagi pada ngapain nih? Semoga pas saat lagi nonton video aku, semoga lagi istirahat atau lagi nonton TV sama anak-anak atau lagi pada bermain sama anak-anak. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ini aku bikin videonya sebenarnya hari Rabu, cuma mau aku tayangin di hari Sabtu aja karena kebetulan di minggu ini tuh aku harusnya up videonya itu 2 kali ya bun. Jadi untuk seminggu sekali aku up videonya sekali, ada yang di minggu berikutnya itu aku up videonya itu seminggu 2 kali. Jadi biar kalian nggak boring di rumah dan kalian bisa tetap nonton video aku, biar kalian tetap kangen sama aku. Terus yang belum subscribe aku minta tolong dan bantu supportnya, subscribe aku dulu ya. Oke, udah, terima kasih. Dan jangan lupa kalian saat nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, balik lagi untuk ke masakan yang mau aku masak. Ini aku tambahin kemiri karena aku lupa aku kan mau masak semur, jadi aku tambahkan kemiri. Dan ini aku mau numisi bumbu halusnya, tapi ini aku nguleknya ini agak kasar karena pengen yang bertekstur aja gitu ya bun ya. Alasan, padahal lagi nggak pengen banget ngulek sampai halus gitu ya. Ya mohon maaf kalau misalkan aku kadang kalau ngulek itu nggak terlalu halus. Nggak tahu karena aku emang nggak suka masak. Ini aku bisa masaknya itu pas udah setelah nikah. Jadi pas waktu sebelum nikah itu ya maklum ya, hanya mengejar karir demi menyenangkan orang tua, ngebahagiain orang tua dulu. Jarang banget kalau udah sampai rumah itu pasti kayak udah pengen banget kumpul-kumpul sama keluarga, nggak bisa nguprek-nguprek dapur. Jadi nanti pas setelah nikah itu aku juga bingung mau masak apa buat suami, padahal aku basicnya nggak bisa masak dan nggak pernah masak. Jadi saat aku nikah, jadi aku terus Google, terus ngeliat YouTube gimana cara masak ini, masak semur, masak rendang, masak soto. Terus aku juga belum pernah banget masak soto takar. Siapa nih ibu-ibu di sini yang udah pernah memasak soto takar? Aku minta resepnya dong. Bisa komen di kolom komentar ya. Siapa tahu lain kali aku bisa masak soto takar. Karena aku emang dulu waktu sebelum nikah itu suka banget sama yang namanya soto takar, itu asli enak banget.
itu aku selalu beli di depan BCA, di depan bank BCA, maksudnya di parkirannya gitu ya. Itu ada soto tangkar, itu enak banget soto tangkarnya, itu aku selalu beli. Aku selalu beli saat aku lewat di bank BCA. Dan ini lanjut lagi ke masakan aku anggurin. Terus ini aku langsung setelah tumis aku masukin si ati ampelaknya, terus lanjut kasih lada, garam, merica atau kaldu jamur. Dan ini aku juga sedikit ngasih air dan kita aduk-aduk sampai bumbunya itu meresap ke dalam ati ampelaknya sampai benar-benar sat atau si airnya ini mengental sedikit ya bun. Kalau udah langsung kita planning, langsung ditaruh di piring, langsung siap disantap. Dan ini aku planningnya ala kadarnya, karena aku masih pemula, jadi aku terus belajar gimana caranya bikin video atau ngambil angle yang bagus ya bun. Tapi aku karena pemula, jadi aku nggak mau patah semangat buat terus belajar, terus ngedit lagi. Pokoknya editingnya tuh harus tingkatkan lagi ya bun. Terus jangan lupa support aku selalu. Lebay banget ya, gak apa-apa aku lebay, yang penting aku bisa nge-share video masak-masak aku hari ini dan seterusnya. Setelah aku masak itu aku lanjut nganterin ibu mertua aku kerja, karena beliau nggak bisa naik motor, jadi aku setiap hari itu harus nganterin ibu mertua ke tempat kerjaannya. Dan ini aku udah balik ke kontrakan ya bun, tapi mohon maaf aku tadi pagi itu baru masak sama nyapu aja, dan ini aku mau beres-beres kontrakan aku yang di depan itu bener-bener kotor banget. Sebenarnya setiap hari itu disapu, cuma ya namanya kontrakan di pinggir jalan, tahu sendiri ya pasti debunya itu banyak banget. Terus jalan di depan kontrakan itu juga aktif atau apa ya, bisa buat lalu lalang motor, 2 motor gitu ya bun ya, lalu lalangnya itu. Jadi banyak debu, terus asap juga. Kalau misalkan motornya itu yang keluar asap itu pasti kita ke bagian asapnya gitu ya bun ya. Terus ini aku istirahat sebentar, lanjut aku mau beres-beres di atas kulkas itu. Pokoknya udah lama kali ya, ada kali sebulan aku nggak ngelap itu di atas kulkas, itu udah kotor banget. Dan ini aku langsung aja ngambil lap, ini yang lap khusus buat ngelap perabotan aku. Ini aku beresin dulu, aku taruh dulu, aku lanjut beres-beres dan ngelapnya pun.
aku lanjut angkat si perkakas buat obat. Ini aku perkakasnya itu 2 bagian, yang atas itu perintilan apa ya, yang sering aku pakai gitu ya, kayak gunting, lem atau lakban, lem kertas ya. Terus yang bawah itu obat-obatan aku sama pas suami, kayak Proma, Vertigo gitu kan. Obat kolesterol aku pokoknya ada di situ. Jadi ini aku mau bersihin yang di atas kulkas itu, karena udah lama nggak aku bersihin jadi kayak berkerak gitu, terus susah banget buat ngilangin si debunya yang nempel. Terus ini udah selesai, aku lanjut taruh perkakasnya lagi di atas lemari, di atas kulkas maksudnya bun. Mohon maaf ya bun kalau misalkan aku salah kata, maaf karena lidah tak bertulang jadi sering salah ya bun. Oke, ini aku lanjut taruh si barang-barang yang tadi. Ini kayak snacknya pas suami itu kue kacang. Dan ini aku juga punya tempat ramuan cinta atau ramcin yang sering aku beli di TikTok Shop. Dan sekarang TikTok Shopnya itu udah tutup. Gimana nih, udah pada denger gak kabar TikTok Shop udah tutup? Semoga nanti TikTok Shop comeback lagi, karena kalau nggak comeback aku bingung cari ramcinnya itu di mana. Sebenarnya sih ada yang bilang ada di toko Shopee-nya, cuma aku udah nyaman banget sama TikTok Shop, karena dari TikTok Shop aku bisa bikin video-video berbelanja aku atau unboxing aku. Terus aku juga di TikTok Shop itu ikut affiliate, jadi buat nambah-nambah uang jajan aku. Gimana nih ibu-ibu di rumah, sering belanja nggak nih di TikTok Shop, atau kalian lebih memilih belanja di warung aja atau di toko offline gitu ya? Di toko offline biar tidak ribet, gimana cara bertransaksinya, gimana nanti caranya kalau misalkan kita nggak ada di rumah terus paketannya udah nyampe gitu ya. Ya, tapi aku itu dulu pernah seperti itu, tapi karena makin lama zaman makin canggih, makin lama zaman makin heboh juga, jadi mau nggak mau aku harus ngikutin alur zamannya. Karena waktu pandemi itu sempat aku yang namanya kita kan pernah tuh pas saat pandemi COVID melanda di mana-mana, kita hanya untuk suruh di rumah aja biar enggak tertular gitu ya, enggak tertular penyakitnya. Itu aku sering banget beli sayur itu lewat online, karena kalau offline itu karena takut kerumunan. Tapi balik lagi gitu ya bun ya, seleranya masing-masing, hobinya masing-masing. Mungkin kalau online takutnya nggak fresh, takutnya banyak yang kena tipu atau gimana, itu kita balikan ke seleranya masing-masing. Dan ini aku lanjut setelah nyapu-nyapu di tengah itu di kamar, terus aku lanjut di ruang depan ini, karena kontrakan aku hanya 2 petak setengah itu, jadi jadi setiap petak itu ada fungsinya gitu ya bunya. Yang petak pertama itu aku buat jualan, tapi itu aku taruh lemari. Sebenarnya lemari itu bukan lemari baju ya bun, tapi lemari buat jualan. Karena kebetulan pas saat COVID itu bapak mertua pas lagi ada job gitu ya, suruh nungguin rumahnya majikannya itu dapet lemari, suruh pokoknya seisi rumahnya itu harus dikosongin karena udah ada yang ngebeli. Jadi itu bingung, karena bapak mertua bingung, jadi peralatan yang bisa dibawa sama bapak mertua ya udah kita bawa aja, termasuk lemari itu sama dispenser
Itu aku ngambil dari rumahnya majikan bapak mertua aku. Sebetulnya juga ada kasur gitu ya bun, tapi kasurnya itu dipinta sama tetangga, jadi aku kebagian lemari sama dispensernya aja. Tapi udah dapet 2 barang itu juga udah alhamdulillah banget ya bun, karena lemarinya itu terbuat dari kayu jati bun. Jadi ya alhamdulillah. Biasanya kan lemari sekarang itu bahan-bahannya itu kayak serutan kayu gitu ya, terus dicetak ulang gitu ya bun ya, setahu aku. Tapi lemari hijau itu kata bapak mertua aku itu lemarinya itu dari kayu jati, jadinya buat aku lumayan lah buat taro-taro yang space yang banyak gitu. Sebenarnya itu bukan baju, tapi aku isi sama jualan aku. Ada kerudung, terus ada sembako. Jadi aku taruh di dalam lemari. Kok tidak taruh dalam lemari sih mbak? Kenapa nggak beli rak gitu ya, biar kelihatan orang-orang yang pada beli aku jualan ini, jualan itu. Ya bisa dibilang aku juga pengen seperti itu ya bun, tapi apalah daya, uang yang tak memadai. Karena aku emang nggak ada niatan buat buka warung gitu ya bun ya, karena iseng-iseng aja. Terus berawal dari iseng-iseng sebenarnya, terus tetangga pada suka, pada beli, terus pada balik lagi, alhamdulillah usahaku makin lama makin berkembang, terus sampai aku yaudah kita coba jualan sembako selain frozen food. Dan alhamdulillah dari sembako itu aku yang berawalnya aku hanya beli sembako untuk mertua, tapi aku coba iseng-iseng ditaruh di kontrakan. Alhamdulillah respon di tetangga aku itu banyak yang minat, jadi oke lah kita lanjut aja alurnya, kita jualan sembako di rumah juga gitu ya bun. Jangan salfok sama aku, ini aku minjem pengki sama si sapu lidinya itu enggak bilang sama tetangga aku, karena emang itu sapu lidi sama pengkinya itu emang khusus buat kontrakan. Jadi enggak perlu yang namanya kita ngomong dulu atau bilang minjem gitu ya bun ya, karena kita udah CS. Jadi ya udah kita main ngambil-ngambil aja, yang penting kita yang penting aku juga ngebersihin depan rumahnya dia. Oke, cukup sekian video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, bentuk support kalian untuk aku biar aku makin semangat, dan terima kasih. See you.